pemilik rumah ini. Bapak siapa? Saya dari kepolisian. Kepolisian mana? Coba saya cek identitas Bapak. Wah, kenapa pintu rumah saya ditutup? Bapak jangan kurang ajar ya. Saya harus cari bantuan untuk mama saya gitu. Karena kalau saya berdiam diri di situ, kondisi masih bertiga, itu kita akan mati konyol di dalam. Sebuah jembatan penghubung antara desa Lubuk Seginang menuju kecamatan Kandis, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ambruk Minggu 27 November lalu. Benam, Hiluk tayang tenggelam, bawa sawit. Tragedi ini mengakibatkan sebuah mobil jatuh dan hanyut terseret derasnya sungai Komering. Saat kejadian, pengemudi tak sempat keluar dari dalam mobil. Ia ikut terjatuh dan sempat terjebak di tengah sungai. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah warga terus berupaya mengangkat mobil dari dasar sungai. Saya kebeli deh. Saya ulang. Ya namanya usaha pasti ada hasil, Pak. Namanya kerja keras tidak akan hilang. Saat itu Alwadi dan sang anak Ali tengah mengendarai mobil dari kebun sawit miliknya. Ya, hampir setiap hari bapak dan anak ini memang pergi ke kebun untuk memanen sawit. Seperti warga lainnya, kelapa sawit adalah salah satu penopang perekonomian keluarga. Rute yang mereka lalui selalu melewati jembatan yang berada di Kecamatan Kandis. Meski merupakan jembatan lama dan sudah cukup usang, jembatan tersebut adalah urat nadi perekonomian warga sekitar sekaligus akses utama dari desa Lubuk Segonang ke desa Muara Kumbang. Jadi tidak mungkin jika Alwadi dan sang anak tidak melewati jembatan itu. Cuaca saat itu juga tidak sedang turun hujan, sehingga Alwadi tidak menaruh rasa curiga ataupun takut saat hendak melewati jembatan berumur itu. Alwadi pun mengendarai mobilnya dengan cukup santai. Sampai mobilnya melintas di tengah jembatan, sesuatu terjadi dan membuat Alwadi serta sang anak panik seketika. Lausang. Jatuh anu lagi karena ini dibangun ini kemarin setelah sana itu belum dibangun. Kenapa ini? Pak, Sudah mau ini Pak. goyang, jembatan goyang nih. Jembatan mau apa, Pak? Ya Tuhan, ternyata jembatan tidak mampu menahan beban dari kendaraan yang Alwadi dan sang anak kendarai. Tanpa ada tanda-tanda, jembatan langsung amblas. Hati-hati, bahaya Pak. Aduh, ini nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa dibuka ini. Tanpa pikir panjang, Ali sang anak langsung bergegas keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Langsung dek gitu coba. Tak terkejar lagi tak terkejar lagi narik. Itu masih beruntung. Karena pas kepala sama ini dah. Posisi. Jadi dia mundur. Kalau main ini mati. Tak bisa bergerak ya. Tidak bisa orang gunung kamu. Tak sempat menyelamatkan diri, Alwadi pun terseret ke dalam sungai bersama mobil yang ia kendarai. Ya Tuhan, apakah nyawa Alwadi akan selamat? Beruntung saat mobil Alwadi terseret derasnya arus sungai, kondisi kaca mobil dalam keadaan terbuka. Kalau tidak, mungkin nasibnya akan lain karena semua kelistrikan mati saat mobil terendam air. Alwadi pun berusaha keluar dari mobil melalui jendela. Tubuhnya yang mulai menua ditambah derasnya arus sungai membuat Alwadi sempat kehabisan tenaga. Tapi tidak ada pilihan baginya. Untuk bisa hidup, dia harus menerjang derasnya arus sungai menuju ke daratan. Benam, Hiluk tayang tenggelam. Saat kejadian, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh warga sekitar. Arus sungai yang cukup deras membuat mereka sulit membantu Alwadi. Beruntung meski peristiwa tersebut sempat mengancam nyawanya, namun Alwadi berhasil lolos dari maut dan hanya mengalami cedera ringan. Hingga saat ini pun mobil Alwadi masih terjebak di tengah sungai. Ya, arus yang cukup deras menyulitkan proses evakuasi. Harta memang masih bisa dicari, setidaknya keselamatan yang Alwadi rasakan hingga saat ini sudah cukup membuatnya untuk selalu bersyukur.